Di parkiran, Ji Hyuk kesulitan menghubungi Jiwon. Dia lalu memutuskan untuk menjemputnya ke lantai atas. Di sana kita lihat Min Hwan sedang menyerang dan mencekik Jiwon. Beruntung Ji Hyuk tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dan memukul Min Hwan juga. Sementara itu di tempat lain, Sok Jun mengantar Juran pulang dan memerintahkan dia untuk tidak mengangkat telepon dari suaminya. Tidak lama dari itu, justru Sok Jun yang mendapatkan telepon dari Ji Hyuk yang memberitahukan keberadaannya di kantor polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah sakit melihat keadaan Jiwon. Dia dan Juran bergegas pergi dan menemukan Jiwon sudah stabil tetapi tidak sadarkan diri. Sedangkan di kantor polisi, Min Hwan mencoba membujuk Ji Hyuk bahwa penyebab kehancuran hidup mereka adalah Jiwon. Min Hwan secara terang-terangan mengajak Ji Hyuk untuk melawannya. Tentu saja hal itu tidak berhasil menggoyahkan hati Ji Hyuk. Dia justru mempertegas jika orang seperti Min Hwan memang seharusnya sudah hancur. Tak lama dari itu, Sok Jun tiba dan mengeluarkan Ji Hyuk. Di jalan menuju parkiran, Ji Hyuk menyuruh Sok Jun memecat Min Hwan segera. Saat dia mengetahui Min Hwan mempunyai hutang, Ji Hyuk meminta Sok Jun untuk menekannya. Terakhir, Sok Jun kemudian memberitahu Ji Hyuk bahwa Jiwon memaksa pulang. Singkat cerita, Ji Hyuk sampai di rumah dan menyuruh Juran untuk kembali ke rumahnya. Sebelumnya, Juran memberitahu jika Jiwon saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di dalam hati, Jiwon masih sangat kesal, tetapi Ji Hyuk terus menghiburnya, serta meyakinkan jika mereka akan bisa keluar dari situasi ini dan menjadi pemenang. Mendengar itu, Jiwon merasa lega. Ia pun sadar perjuangannya belum selesai. Sementara itu, Sumin bertemu Yura. Dia memutar rekaman dari telepon ayahnya yang membuktikan Yura mencoba membunuh Jiwon. Hal itu ia manfaatkan untuk memeras Yura. Namun kali ini, Sumin tidak menghendaki uang. Dia hanya ingin mengajak Yura bersamanya membalas dendam pada Jiwon. Dalam hati, Yura tentu saja tidak terima. Baru sekali ini ada orang yang ingin mengatur hidupnya. Begitu Sumin pergi, Yura memberitahu sekretarisnya untuk memastikan tidak ada berita tentang tubuh Wisuk dan Mansik. Beberapa saat kemudian, Min Hwan menelepon dari kantor polisi meminta bantuan agar dibebaskan. Singkat cerita, sekretarisnya membiarkan Min Hwan keluar. Namun kemudian terjadi perkelahian yang disebabkan sekretaris Yura itu tidak suka dengan Min Hwan yang banyak mau. Dalam perjalanan pulang, Yura menghubungi Min Hwan, mengatakan kepadanya bahwa Sumin datang untuk memberitahunya bahwa dia ingin bercerai. Di saat yang sama, Min Hwan mendapat panggilan telepon lagi dan mengetahui bahwa dia dipecat. Sesampainya di depan rumah, rentenir sudah menunggunya tepat di luar pintu. Mereka meninggalkannya dengan memar yang parah. Di rumah, Min Hwan meretas rekening bank Sumin dan melihat dia memiliki 80 juta won. Setelah dilihat lagi, istrinya itu ternyata juga mencuri uang tunai yang Yura berikan kepada ayahnya karena membunuh Jiwon. Sementara itu di tempat lain, Sumin kemudian mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak terduga, yaitu Ji Hyuk. Juran yang sedang dalam perawatan di rumah sakit dijenguk oleh suaminya dalam keadaan mabuk. Dia marah karena Juran menceraikannya atas dasar perzinahan. Beruntung Sok Jun tiba tepat waktu untuk menghentikannya menyakiti Juran, sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai pengacara istrinya. Sumin dan Ji Hyuk bertemu di bar hotel tempat Sumin menginap. Dia mencoba untuk berakting, tapi tiba-tiba Ji Hyuk bertanya apakah dia mencoba membunuh Jiwon. Dia mengatakan bahwa Min Hwan dan Jiwon saling bertemu, masing-masing selingkuh dari Sumin dan Ji Hyuk. Di sini Ji Hyuk memasang perangkap dengan berpura-pura menginginkan bantuan Sumin untuk menangkap basah mereka. Dia menawarkan padanya ide untuk bekerja sama dan membiarkannya untuk memikirkannya terlebih dahulu. Sumin memiliki satu pertanyaan kenapa Ji Hyuk membencinya. Mantan bosnya itu mengatakan bahwa Sumin terlalu banyak merugikan orang. Kemudian Ji Hyuk dan Jiwon mendiskusikan rencana mereka untuk memastikan Sumin menangkap Yura dan Min Hwan di tempat tidur.
Ji Hyuk mengatakan Min Hwan akan segera mendapat pemberitahuan tentang polis asuransi di UK dan akan memberikan kompensasi kepadanya jika Sumin meninggal. Ji Hyuk dan Ji Won percaya bahwa panggung sudah diatur. Keesokan harinya di tempat lain, sekretaris Yura menyarankan Yura untuk kembali ke Jepang saja. Tapi tampaknya dia masih memiliki satu kartu lagi untuk dimainkan, yaitu kakek Ji Hyuk. Entah apa yang ada di pikirannya, dia kemudian bertemu dengannya dan mereka sedang memainkan permainan papan. Tanpa ia duga sebelumnya, Ji Hyuk ternyata memasuki ruangan dan bahkan membawa Ji Won bersamanya. Hal itu tentu saja sangat mengganggu Yura. Dia pun memilih pergi dan memberitahu sekretarisnya bahwa dia harus menyingkirkan Ji Won dengan tangannya sendiri. Dari kejauhan, tampak Ji Hyuk memantau Yura. Di dalam rumah, Ji Won membujuk kakek Ji Hyuk untuk bisa menerimanya dengan berbicara tentang bagaimana pendapatnya tentang Ji Hyuk. Mengatakan bahwa dia menerima dia, kekurangannya dan semuanya, dan ia berjanji tidak akan serakah. Satu hal yang ia inginkan hanyalah hidup bersama dengan Ji Hyuk. Di luar, Ji Hyuk sedang berbicara dengan Sok Jun, membicarakan mengenai Min Hwan. Apapun urusan dengan karyawan yang sudah dipecat itu akan selesai besok. Di tempat kerja keesokan harinya, proyek perlengkapan makan tampaknya berjalan dengan baik berkat Eun-ho. Dia diam-diam memperhatikan bahwa Huyeon tidak ada di ruangan. Ji Won mengaku dia sendiri juga tidak tahu. Setelah mengantarnya, Ji Won kembali ke atas dan bertemu dengan Sumin yang sudah berada di hadapannya. Sumin mengkonfrontasinya tentang merayu Min Hwan. Dia mengejeknya dan mengatakan tidak menginginkan sampah seperti itu. Dari sini jelas sebenarnya masing-masing tidak menginginkan Min Hwan. Namun Ji Won sengaja membuat Sumin kesal agar mudah masuk ke dalam perangkapnya. Begitu pihak keamanan menyeret Sumin keluar, Ji Won mengirimkan pesan teks yang ditujukan untuk Min Hwan secara tidak sengaja seperti yang telah direncanakan. Hal ini membuat Sumin semakin frustasi dan dia menelpon Ji Hyuk. Dia setuju untuk bekerja dengannya selama dia bisa melihat Ji Won di titik terendah. Di rumah, Min Hwan menerima pemberitahuan tentang polis asuransi di UK. Tentu saja dia memperhatikan klausul tentang mendapatkan 500 juta won untuk kematian pasangannya. Dia menemui Yura dan menawarkan untuk menjaga Sumin untuknya. Jadi dengan begitu, tidak perlu khawatir tentang pemerasan. Yura langsung setuju seperti mendapatkan mainan baru. Sementara itu di kantor, Ji Hyuk mendekati Ji Won dan memberitahunya bahwa Min Hwan ada di tempat Yura. Dia lantas mengirim pesan kepada Sumin dan memberinya nama dan nomor hotel. Singkat cerita, Sumin pergi ke hotel dan melihat Ji Won yang sampai di sana untuk memancing Sumin. Sementara Sumin menuju lift, Ji Won dan Ji Hyuk menunggu di bawah. Sumin mengetuk pintu kamar hotel dan masuk melewati sekretaris. Dia mendengar Min Hwan berbicara tentang mendapatkan asuransi jiwanya dan menyerbu ke kamar tidur di mana Min Hwan dan Yura saling berpelukan. Peristiwa ini mirip seperti yang dialami Ji Won di kehidupan masa lalunya. Sumin mencerca Min Hwan dan mengambil foto dirinya di tempat tidur bersama Yura. Sekretaris itu kemudian mengikat Sumin. Yura menyuruh Min Hwan untuk melanjutkan rencana awalnya. Ketika Min Hwan pergi bersama Sumin di dalam mobil, Yura memberitahu sekretarisnya agar Min Hwan ditangkap atas pembunuhan Sumin. Sumin bangun dalam keadaan terikat di sebuah apartemen. Dia mengetahui Min Hwan telah mengambil semua uangnya dan berencana membunuhnya. Saat dia keluar untuk mencari bensin, Sumin melepaskan dirinya dari tali. Ketika Min Hwan kembali, dia melompat ke arahnya dengan pisau, tetapi dia berhasil mengalahkannya. Namun ternyata pertarungan itu berlanjut. Kali ini Sumin yang diuntungkan. Dia bahkan mengungkapkan bahwa Min Hwan mandul. Informasi itu ia dapatkan dari Ji Won. Satu hal lagi yang membuat Min Hwan marah, Sumin berpura-pura keguguran padahal dia tidak hamil. Saat mereka berjuang, Sumin akhirnya mendorong Min Hwan ke meja kaca. Lagi-lagi adegan itu mirip apa yang pernah dilakukan Min Hwan terhadap Ji Won di kehidupan sebelumnya.
Min Hwan jatuh terkapar ke lantai dengan luka di kepala dan darah bercucuran. Tak lama dari itu, polisi muncul di mana-mana. Hanya saja Sumin si pelaku tidak ditemukan di lokasi. Di tempat kerja, Sok Jun menelpon Ji Hyuk dan memberitahunya bahwa Juran bisa bercerai. Video kamera dashboard yang merekam perselingkuhan suaminya tiba-tiba berfungsi. Itu artinya dia punya cukup bukti. Pada saat yang sama, Jiwon mendapatkan pesan teks yang memberitahukan kepadanya tentang kematian Min Hwan. Dia dan Ji Hyuk mendiskusikan bagaimana dia meninggal. Kemudian mereka pergi ke pemakaman juga, di mana ibu Min Hwan putus asa dan menyalahkan Sumin atas segalanya. Kematian Min Hwan terus diekspos media. Mereka sedang mencari Sumin. Pada kesempatan yang lain, Ji Hyuk mendengar bahwa orang tua Min Hwan telah melaporkan pencurian di rumah mereka. Ji Hyuk langsung menyimpulkan bahwa itu perbuatan Sumin. Sebab sampai saat ini bahkan polisi belum dapat menemukannya. Ji Hyuk dan Jiwon sedang berpelukan di kamar sambil menonton berita di malam hari. Sumin berdiri tepat di luar rumah mereka. Dia pun berjanji jika dirinya tidak bahagia, maka Jiwon juga tidak akan pernah bahagia. Yura diinterogasi oleh seorang jaksa bernama Taesu. Dia mencoba ingin menekannya, tetapi sekretarisnya datang dengan seorang pengacara. Di sini semakin jelas jika orang kaya bisa melakukan apa saja. Tidak butuh waktu lama untuk Yura bisa keluar dengan begitu mudahnya dengan kemampuan finansial yang ia miliki. Namun di luar kantor polisi, dia melihat kakek Ji Hyuk menunggu di dalam mobil. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah melewati batas dan harus mengundurkan diri serta menjadi sukarelawan di Afrika. Yura bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah itu, Yura memutuskan untuk meninggalkan mobil, namun di luar ia justru bertemu dengan Ji Hyuk. Dia mengatakan padanya tidak seharusnya dia mengejar Jiwon. Dari mobil lain, Mansik dan Hui Suk keluar. Ternyata sebuah kilas balik menunjukkan Ji Hyuk menyelamatkan mereka tepat pada waktunya. Saat ini mereka ditangkap karena percobaan pembunuhan. Jaksa Taesu keluar dan memberitahu Yura bahwa dia perlu menanyainya lagi. Di rumah sakit, Juran terbangun dan melihat orang-orang yang dicintainya berada di dekatnya. Kemudian Jiwon menceritakan semua yang terjadi dengan kematian Min Hwan. Mereka lalu mendiskusikan bagaimana Juran mempunyai tuntutan yang kuat terhadap suaminya. Awalnya Juran berpikir jika kasihan putrinya akan kehilangan ayahnya. Namun setelah itu Juran mengaku merasa dia punya kesempatan baru. Mendengar itu Jiwon terharu. Menurutnya Juran lebih baik dibandingkan dirinya dalam menghadapi hidup. Di kantor UK, Eunho datang untuk bekerja dengan Jiwon, tetapi Huyeon akhirnya bekerja sebagai penggantinya. Eunho menyebutkan bahwa perilakunya salah dan bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Dia mengoceh tentang membuat kue untuknya sampai dia meletakkan tangannya di tangannya, serta mengakui bahwa dia menyukainya. Tentu saja momen ini paling romantis di antara keduanya karena sama-sama mengungkapkan perasaan. Jiwon kemudian pergi makan malam bersama Ji Hyuk, Huyeon, dan kakek mereka. Dia memperingatkan Jiwon bahwa tidak mudah untuk menikah dengan penerus UK. Tapi Jiwon mengatakan bahwa dia akan terus berusaha semaksimal mungkin. Sementara itu diperlihatkan Sumin membeli sekotak bensin. Seluruh kelompok UK kemudian bertemu untuk makan di rumah Jiwon. Mereka bersenang-senang sambil berbincang-bincang mengenai kehidupan yang telah mereka jalani. Suasana tampak hangat, bahkan mereka tanpa malu-malu mengakui sebagai bagian dari keluarga. Karena saat itu mulai turun hujan, Sok Jun setuju untuk mengantarkan Juran. Sementara di sisi lain, Eunho juga setuju untuk mengantarkan Huyeon. Di sini Jiwon merasa bangga berhasil memasangkan kedua pasangan tersebut. Tapi sepertinya kegembiraannya itu tidak bertahan lama. Seseorang membunyikan bel pintu dan Jiwon tidak melihat siapapun di luar. Tiba-tiba Sumin muncul dari bayang-bayang dan memukul Jiwon dengan laser.
Jiwon terbangun, sudah dalam keadaan tangan terikat, dan melihat Sumin menuangkan bensin ke semua ruangan. Sumin meminta maaf dan mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Menuduh Jiwon hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini adalah kata-kata persis yang dia ucapkan di kehidupan masa lalu Jiwon. Tapi Jiwon sepertinya tidak terkejut, dia justru mengharapkan ini. Sumin yakin bahwa dia akan lolos dari pembunuhan Minhwan, sebab dia pandai berperan sebagai korban. Dia juga bilang dengan percaya diri akan menang. Jiwon membantah dan dalam satu gesekan memutuskan tali ikatan. Di saat lain dia menjatuhkan Sumin. Jiwon memintanya untuk menghadapi konsekuensi tindakannya dan mengungkapkan bahwa kamera telah merekam segala sesuatu di dalam apartemen. Sebuah kilas balik menunjukkan penjaga toko tempat Sumin membeli bensin mengenalinya dari berita. Dia membuat laporan yang sampai ke Sokjun. Dia pada gilirannya memberitahu Ji-hyuk dan Jiwon. Alih-alih mencarinya, Jiwon justru meyakinkan Ji-hyuk untuk membiarkan dia menangani Sumin sendiri. Jadi mereka memasang kamera dan melatih Jiwon dalam bertarung serta melepaskan diri saat tangannya terikat. Sungguh ini rencana yang sangat sempurna, hanya saja Ji-hyuk tetap khawatir. Saat ini Ji-hyuk memasuki apartemen bersama para polisi yang kemudian membawa Sumin pergi. Jiwon menangis terharu, ia tidak menyangka bisa menyelesaikan misi ini. Kemudian diperlihatkan Ji-hyuk dan Jiwon berpelukan dan memimpikan masa depan yang bahagia. Namun di sisi lain, masih ada masalah, yaitu Yura. Dia tampak keluar dari kantor polisi. Sekretarisnya memberitahunya bahwa Jaksa Tae-soo akan segera menerapkan larangan bepergian. Karena telah kalah, dia sangat kesal. Dia memecat sekretarisnya dan pergi menggunakan mobil. Dalam situasi hati yang seperti itu, tentu saja dia melaju kencang di jalanan. Di pagi hari, Ji-hyuk menyadari bahwa tato hati kecil di dadanya telah hilang. Saat dia dan Jiwon bertanya-tanya tentang hal itu, mereka mendengar berita di televisi bahwa Yura meninggal dalam kecelakaan mobil. Sementara itu di pengadilan, Sokjun dan Juran merayakan kemenangan kasus perceraiannya melawan Jiwon. Dia berjanji untuk membelikannya makanan sebelum pergi makan bersama teman-temannya. Eunho telah membuka restoran baru. Jiwon mengatakan jika dia akan membeli hidangan termahal. Juran menyahut jika dia yang akan membayarnya sebagai perayaan perceraian dirinya. Hal itu disambut antusias oleh Wyon. Di rumah, Ji-hyuk sedang mengisi rempah-rempah ke dalam kalkun ketika dia mulai berbicara tentang memiliki anak dengan Jiwon. Tapi tampaknya dia tidak yakin tentang masa depan. Ji-hyuk terpaksa menghiburnya dengan ciuman dan janji-janji manis. Di tempat kerja, tim pemasaran terus mengerjakan ide perlengkapan makan baru. Kali ini mereka semakin solid. Gyeong-uk kembali muncul dengan kepribadian baru. Sebenarnya Gyeong-uk ingin meminta maaf kepada Jiwon atas perilaku yang ia lakukan sebelumnya. Dan untungnya Jiwon seorang yang pemaaf. Dia tidak mau menghukum orang yang tidak secara langsung menghancurkan hidupnya. Pada suatu hari, Ji-hyuk membelikan gukbap babi untuk Jiwon dari restoran tempat mereka berkencan. Jiwon sendiri sudah kangen dengan rasanya. Diam-diam, ternyata Ji-hyuk menyuruh mereka membuka cabang di Seoul sehingga Jiwon bisa makan ke sana kapanpun dia mau. Jiwon bertanya kepada Ji-hyuk apa yang akan ia lakukan di akhir pekan. Jawabannya kita ketahui sekarang. Jiwon membawanya ke tempat mereka pertama kali bertemu saat mereka masih muda dan tertidur di taman bersama-sama. Jiwon bilang dia ingin awal baru mereka berada di tempat ini. Dia bertanya kepada Ji-hyuk apakah dia akan menikahinya. Dia tampak marah mendapat pertanyaan seperti itu. Namun ia kembali dengan membawa karangan bunga. Ternyata Ji-hyuk sudah menantikan lama momen seperti ini. Dia membawa cincin dan berlutut untuk melamar Jiwon. Setelah tercapai kesepakatan, mereka menyegelnya dengan ciuman. Di penjara, Sumin masih bersikap sebagai korban. Dia berbicara dengan tahanan lain tentang Jiwon, menuduhnya mengalami delusi. Suatu hari dia diberitahu bahwa dia kedatangan tamu dan itu adalah Minhwan.
Dia mengatakan padanya tentang pembayaran asuransi 1 miliar won atas kematiannya dan memintanya untuk memberikannya pada Jiwon. Tapi itu hanya mimpi dan Sumin terbangun berteriak tentang Jiwon. Saat ini Jiwon dengan cantiknya mengenakan gaun pengantin, berjalan menyusuri lorong dan disambut oleh Ji Hyuk. Itu menandakan mereka berada di fase bahagia. Semua orang yang mereka kenal ada di sana, menyemangati mereka saat mereka bertukar cincin. Diperlihatkan 3 gadis yang menindasnya dulu juga ada di sana. Mereka meyakinkan Eunho bahwa mereka membayar banyak untuk hadiah pernikahan. Mereka telah menyesali perbuatannya dan berbicara jujur jika ingin Jiwon bahagia. Setelah sesi foto, Jiwon melempar bunga dan Huyeon menangkapnya dan segera menyerahkannya kepada Eunho. Pada bulan April 2016, Jiwon adalah direktur yayasan UK baru yang bernama Second Chance yang akan berkontribusi kepada masyarakat. Semua karena Jiwon yakin harus selalu ada kesempatan kedua. Pada bulan Oktober 2017, Jiwon dan Ji Hyuk memiliki anak kembar. Mereka berjuang tetapi mereka bahagia. Mereka segera memiliki anak satu lagi. Pada 12 April 2023, anak-anak bersama Huyeon dan kakeknya saat pasangan tersebut sedang berkencan spesial. Itu adalah tanggal yang sama dengan kematian Jiwon di kehidupan sebelumnya. Saat ini mereka pergi melihat lukisan bunga sakura. Jiwon dan Ji Hyuk berpegangan tangan dan berterima kasih satu sama lain karena telah hadir di sana. Jiwon bilang jika dia sangat senang bisa melewatkan kehidupan yang kedua dalam situasi yang berbeda. Nah, gimana menurut kalian? Romantis banget kan endingnya? Jangan lupa tonton juga rekapan drama-drama yang lain hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.